Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat rasa aman, rasa nyaman, sehingga kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama mendengarkan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari bersama insyaallah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah yang tertinggi kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama sudah menjalani bulan Rajab kemarin ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, diberikan kita panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa menjalani bulan Rajab yang penuh dengan berbagai kemuliaan, yang penuh dengan berbagai kebaikan. Kita di dalamnya juga memperingati peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengambil hikmah dari perjalanan beliau dan kita memperbanyak istighfar di bulan itu, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Dan saat ini sama-sama kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas ibadah kita setelah kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab yang termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas sholat kita, utamanya setelah kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa katakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan ulang tahunnya sholat ya, bulan ulang tahunnya sholat, karena perintah sholat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tinggal kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab kemarin. Kalau kita sering mendengar ungkapan bahwa bulan Rajab adalah waktunya kita menanam, bulan Sya'ban adalah waktunya kita menyirami benih yang kita tanam di bulan Rajab, nanti bulan Ramadan adalah waktunya kita memanen hasil yang kita tanam tadi. Nah, pertanyaannya, yang kita tanam di bulan Rajab kemarin apa? Nah, itu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan setidaknya kepada diri kita masing-masing untuk menjadi evaluasi kita di bulan Sya'ban ini, sehingga kita bisa benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan nanti ya. Terkait dengan bulan Sya'ban, kita hari ini mau mempelajari santai aja, kita bareng-bareng mempelajari keutamaan bulan Sya'ban, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja atau peristiwa penting apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban ini ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika itu ada salah seorang sahabat beliau melihat Nabi Muhammad ini sering puasa di bulan Sya'ban. Katanya sahabat ini, ya Rasulullah, saya enggak pernah lihat kamu sesering ini berpuasa melebihi puasa kamu di bulan Sya'ban ini. Kamu di bulan Sya'ban ini rajin sekali berpuasa ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah dalam salah satu jawabannya, bulan Sya'ban itu bulan yang terjepit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, sehingga orang banyak lupa dengan bulan Sya'ban ini. Sehingga Rasulullah ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa bulan Sya'ban itu juga bulan mulia ya. Bulan Sya'ban itu di dalamnya juga banyak kebaikan. Bulan Sya'ban itu termasuk
bulan tempat kita mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi kata Rasulullah, banyak orang lupa dengan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Rajab jelas termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita juga sangat didorong untuk berbuat banyak kebaikan, sangat dimotivasi untuk berbuat banyak ketaatan. Setelah itu bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga kita semua tahu keutamaan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan, sehingga setelah euforia orang di bulan Rajab, kemudian mereka biasanya langsung fokusnya kepada bulan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban yang terjepit di tengah ini orang banyak lupa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang kita mau sama-sama mencari tahu peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Sya'ban, lantas keutamaan-keutamaan apa atau kebaikan-kebaikan apa yang kita dianjurkan untuk memperbanyak itu di bulan Sya'ban ini. Kita penjelasan ini kita ambil dari tulisan salah seorang ulama besar, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ahli hadis, sehingga beliau banyak menukil hadis-hadis di dalam kitab ini. Yang pertama, kata beliau, bulan Sya'ban itu sebenarnya termasuk bulan yang patut kita berikan perhatian yang besar. Kenapa? Karena di dalam bulan Sya'ban itu juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang agung dalam perjalanan agama Islam ini. Misalnya, kata beliau, di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa perpindahan kiblat. Jadi dulu sebelum menghadap ke Ka'bah, kaum muslimin Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Beliau bersama para sahabatnya kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad SAW menginginkan bahwa ya kalau sholat itu saya kepengennya madhabnya Ka'bah, kata beliau. Saya kepengen sholat madhab Ka'bah. Jadi setiap hari Nabi Muhammad itu nunggu-nunggu kapan turun ayat, kapan turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Ka'bah. Setiap hari Nabi Muhammad lihat ke langit, ini kok Jibril belum turun bawa ayat soal kiblat ini ya. Terus setiap hari begitu sampai pada akhirnya turun ayat yang memerintahkan untuk Nabi Muhammad SAW berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menghadap ke arah Ka'bah, ya. Itu yang ada di surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, intinya di dalam ayat itu kata Allah, kami lihat, kami tahu bahwa kamu itu selalu mencari-cari kapan ini turun perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Sekarang kalau kamu sholat, kata Allah, maka hadapkan dirimu ke arah Ka'bah. Nah, dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan lebih 3 hari. Nah, setelah itu baru kemudian berpindah kiblat ke arah Ka'bah. Itu termasuk salah satu kejadian besar di bulan Sya'ban ini, ya. Termasuk kejadian besar di bulan Sya'ban. Kemudian kata beliau, termasuk kejadian besar yang ada di bulan Sya'ban, ya, atau salah satu keutamaan bulan Sya'ban adalah pada bulan ini amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, yang tadi hadis yang kita sempat singgung di awal, ya Rasulullah, saya kok lihat kamu sering berpuasa di bulan Sya'ban ini, saya nggak pernah melihat kamu berpuasa segitu lamanya seperti kamu berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang banyak karena dia terjepit antara Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya senang seandainya amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah dan saya dalam keadaan berpuasa, kata Nabi Muhammad.
Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya khusus pada bulan Sya'ban saja, ya. Sehingga ulama mengatakan amal yang diangkat pada bulan Sya'ban itu laporan yang sifatnya umum, laporan besar gitu ya. Jadi semua amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu dilaporkannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada malaikat-malaikat yang bertugas jadi kalau bahasa kita shift malam sampai siang, itu dia bertugas melaporkan amal yang dilakukan dari sore sampai pagi besoknya. Nanti tukar sama malaikat yang datang untuk mengisi shift berikutnya, ya, dari pagi sampai waktu asar. Terus seperti itu ada. Nah, nanti malaikat yang bertugas dari subuh sampai asar itu melaporkan amalan kita selama subuh sampai asar itu. Malaikat yang bertugas selama asar sampai subuh besoknya itu bertugas melaporkan amal kita dari waktu asar itu sampai subuh yang berikutnya. Itu juga ada yang seperti itu. Kemudian ada juga seperti misalnya di hari malam Jumat misalnya, ya, itu juga termasuk waktu-waktu di mana amal kita diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang seharusnya perlu kita sadari adalah amal kita itu ya dicatat oleh Allah. Amal kita itu tidak dibiarkan oleh Allah kita melakukan segala sesuatu yang kita suka lantas tidak ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Adanya kita diberikan bocoran oleh Nabi Muhammad bahwa bulan Sya'ban amal kamu dilaporkan, ya, setiap subuh ke asar, asar ke subuh amal kamu dilaporkan, setiap minggu amal kamu juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu semestinya menimbulkan satu sikap dalam diri kita yang dinamakan dengan muraqabah, ya. Muraqabah itu perasaan, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita, mengetahui gerak-gerik kita, mengetahui apa yang terlintas bahkan di dalam hati kita. Kita ini kadang, kalau bahasa saya ya, kita ini kadang pakai standar ganda kita beriman, kita ini semua kan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat, ya kan, maha mendengar, maha mengetahui. Tidak ada di antara kita yang tidak mengimani Allah seperti itu. Tapi permasalahannya terkadang imannya itu baru muncul kalau kita punya hajat, ya, imannya itu baru muncul kalau kita punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru berdoa dengan khusyuk, dengan keyakinan penuh bahwa Allah maha melihat kita. Kita berdoa dengan khusyuk bahwa Allah maha mendengar semua permohonan kita. Kita berdoa dengan kekhusyuan 100% bahwa Allah maha tahu kebutuhan kita yang mendesak saat itu. Tapi ketika kita berbuat dosa, kemana keimanannya itu? Emangnya Allah nggak tahu ketika kita melakukan maksiat? Emangnya Allah nggak dengar ketika kita mengucapkan dusta, ketika kita mengucapkan kata-kata kotor? Emangnya Allah nggak tahu ketika ada dendam yang kita pupuk di dalam hati kita, ketika ada kebencian yang kita biarkan menggerogoti hati kita? Allah juga tahu. Seharusnya keimanan kita bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, selain menjadikan kita punya harapan yang besar bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, seharusnya itu juga bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk tadi, ya. Karena bagaimanapun Allah melihat kita dalam keadaan apapun yang kita kerjakan. Itu seharusnya kita punya yang namanya
muraqabah itu ya, dan muraqabah itu termasuk yang membantu orang untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam salah satu kitabnya, muraqabah itu ada levelnya gitu ya, ada levelnya. Level yang paling tinggi kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, terlalu jauh ya, saya tidak bisa menimbulkan kesadaran bahwa saya diawasi oleh Allah misalnya. Ya sudah, ada level yang di bawahnya. Sadari bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat semua gerak-gerik kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, tidaklah orang itu mengucapkan satu ucapan kecuali sudah ada malaikat yang siap untuk mencatat apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Kalau memang kita nggak bisa ke level yang tinggi tadi, merasa diawasi langsung oleh Allah, paling tidak kita punya kesadaran bahwa ada loh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat semua gerak-gerik kita. Dan kita tidak bisa menipu malaikat itu, kita tidak bisa nyuap malaikat itu ya, kita tidak, itu malaikat tidak punya hari libur. Jadi semua tindak tanduk kita per detiknya ada catatannya di sisi malaikat ini. Kalau kita tidak bisa level yang pertama, paling tidak level yang kedua ini seharusnya sudah cukup bagi kita untuk berusaha sekuat tenaga meninggalkan kemaksiatan dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya masih tidak bisa juga. Ya, masih terlalu jauh misalnya keimanan saya dari hal-hal seperti itu. Ya sudah, ada level yang lebih bawah lagi. Sadari bahwa kita selalu diawasi oleh kematian. Ya, sadari bahwa kita selalu diawasi oleh kematian. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati, tapi kematian selalu tahu kapan kita waktunya untuk mati. Kita tidak pernah tahu di mana kita akan mati, tapi kematian selalu tahu di mana posisi kita berada, sehingga tidak akan pernah meleset ketika sudah tiba waktunya salah seorang dari kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwa tidak ada di antara kita yang selamat dari kematian, tidak ada di antara kita yang ketika mau meninggal dunia ditawari dulu misalnya, mau hari ini apa besok, tidak ada ya. Mau kita kunci seperti apa rumah kita, mau kita gembok, mau kita kunci jendela-jendela rumah kita semuanya, kematian tetap masuk dalam rumah kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kematian ketika itu sudah waktunya orang itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyaksikan itu ya. Berapa banyak kita mengantarkan orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, keluarga kita, sudah banyak yang kita antarkan. Seharusnya kita sadar suatu saat kita ada di posisi mereka, dan itu kita tidak pernah bisa tahu kapan itu terjadi. Sehingga sebagian ulama seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan kalau mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, setiap mau melakukan satu pekerjaan itu timbang dulu ya, ini saya punya potensi untuk mati ketika saya melakukan pekerjaan itu. Misalnya kita mau melakukan satu pekerjaan A, B, C misalnya, ini kalau saya melakukan A, saya bisa mati di tengah saya sedang melakukan A ini. Kalau saya mati dalam keadaan itu, saya senang atau enggak? Kalau saya mati dalam keadaan itu, kemudian nanti di akhirat ditampilkan film kehidupan saya, itu membanggakan saya atau membuat saya malu nanti di padang mahsyar? Kalau saya mati dalam keadaan itu, ini kenangan orang terhadap saya akan menjadi kenangan baik atau kenangan buruk? Pikirkan itu semua ya. Itu mudah-mudahan kata beliau, dengan itu kita bisa terus melakukan perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi kita di akhirat, dan sebelumnya kita bisa menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan wafat dalam keadaan husnul khotimah ya, karena itu semua bisa terjadi. Dan kata Rasulullah, orang meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya di dunia ini. Orang yang biasa sholat di masjid, ya banyak yang meninggalnya juga di masjid. Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang banyak membaca Al-Quran, beliau meninggal juga dalam keadaan membaca Al-Quran. Banyak kita temui para pendakwah misalnya yang meninggal dunia ketika sedang mengajar, sedang berdakwah, sedang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain,
Orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan, orang-orang yang terbiasa melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya juga banyak yang meninggal dalam keadaan itu, wal'iyadzubillah ya. Jadi paling tidak kita kalau tidak bisa level 1 muraqabah, level 2 muraqabah tadi, kita level 3 deh ya. Dan itu kita semua seharusnya bisa, karena kematian itu hal yang kita saksikan hampir setiap hari ya, hal yang kita saksikan hampir setiap hari. Kemudian kembali kepada bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW seperti kita bilang tadi, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Bahkan di sebagian riwayat Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir seluruhnya. Hampir seluruh bulan Sya'ban full 1 bulan Rasulullah berpuasa. Tapi biasanya ada 1-2 hari yang Rasulullah SAW sengaja tidak berpuasa supaya berbeda antara bulan-bulan lain dengan bulan suci Ramadan. Jadi disebutkan dalam berbagai riwayat Rasulullah kalau puasa 1 bulan full itu puasa di bulan Ramadan. Tapi di luar itu ada hari-hari di mana Rasulullah SAW tidak puasa. Tapi tidak ada bulan yang Rasulullah sangat banyak berpuasa sunnah di dalamnya melebihi bulan Sya'ban ini ya. Dengan alasan-alasan yang tadi kita telah sebutkan ya, bahwa bulan Sya'ban itu waktunya banyak orang lalai dari bulan Sya'ban, kemudian di bulan Sya'ban itu diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa di bulan Sya'ban itu berarti ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak perlu ragu lagi gitu ya, untuk menjalankan puasa bulan Sya'ban. Kita tidak ada keraguan bahwa puasa Sya'ban hukumnya sunnah dan ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah ada hadis-hadis yang menyatakan kalau bulan Sya'ban itu sudah masuk setengah yang kedua, artinya tanggal 16 ke belakang, Rasulullah dalam beberapa riwayat menyatakan jangan puasa ya. Kalau sudah bulan Sya'ban itu memasuki setengah yang kedua, kata Nabi Muhammad, maka jangan berpuasa. Tapi cara memahami hadisnya itu tidak seperti itu ya. Memang redaksinya begitu, tapi kemudian ulama dengan melihat berbagai riwayat yang lain, kayak yang tadi kita bilang, Nabi Muhammad aja puasa hampir sebulan penuh, artinya kan setengah yang kedua juga beliau berpuasa. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah satu, kalau orang tidak terbiasa puasa Sya'ban mulai dari setengah yang pertama, itu jangan puasa Sya'ban setengah yang kedua. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 1 hari pun nggak pernah puasa. Begitu masuk 16 Sya'ban baru dia puasa. Nah, ini nggak boleh kata ulama ya. Kenapa? Dikhawatirkan dia terlanjur capek puasa di bulan Sya'ban, akhirnya masuk Ramadan kapok nanti. Nah, akhirnya masuk Ramadan, waduh ini puasa saya udah terlanjur lelah ini puasa setengah Sya'ban kemarin. Nah, itu untuk menghindari itu ulama mengatakan jangan ya, berdasarkan hadis Nabi yang tadi. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah orang-orang yang punya qadha yang belum dia bayar, boleh dia berpuasa di setengah kedua bulan Sya'ban. Jadi misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia nggak pernah puasa, tapi dia punya hutang puasa Ramadan yang lalu. Wah, ini sudah masuk tanggal 16, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, wajib dia qadha sekarang ya. Loh, ini kan tapi setengah kedua bulan Sya'ban, katanya tadi nggak boleh puasa. Loh, kamu tuh punya kewajiban puasa. Nah, ya ini wajib ya tetap dikerjakan kapanpun tanggalnya ya, karena itu harus dibayar, utamanya sebelum masuk bulan Ramadannya lagi itu, karena akan ada konsekuensi hukum lain ketika orang punya hutang kemudian tidak dibayar sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Kemudian ulama juga menyatakan orang yang biasa puasa sunnah, misalnya dia biasa puasa Daud misalnya, itu kan mau tidak mau setengah
Sya'ban ke belakang kan pasti ada hari puasanya dia, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu kan nanti tanggal 16 dia puasa, 17 enggak, 18 puasa, kan ada pasti kena di setengah yang terakhir bulan Sya'ban. Itu juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah biasa rutin puasa sunnah ya. Misalnya juga puasa sunnah Senin Kamis misalnya, tidak ada masalah. Itu walaupun sudah masuk setengah yang kedua bulan Sya'ban, tetap lanjutkan dan tidak masuk dalam larangan Rasulullah yang ada di hadis tadi ya. Ulama juga sebagian menyatakan, kenapa sih kok disunahkan puasa Sya'ban ya? Oh nanti sebentar lagi Ramadan aja kok pakai puasa Sya'ban, kenapa? Kata ulama, puasa Sya'ban kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal itu posisinya kayak sholat qobliyah sama sholat ba'diyah. Nah kalau kita mau sholat zuhur kan ada sholat sunnah qobliyah zuhur, kemudian kita sholat wajib zuhur, setelah itu ada sholat sunnah ba'diyah zuhur, sama ya. Puasa Ramadannya wajib, ada qobliyahnya yaitu puasa Sya'ban, kemudian kita puasa wajib Ramadan, setelah itu ada ba'diyahnya yaitu puasa Syawal ya. Dan Imam Haddad beliau pernah berkata mengenai sholat sunnah qobliyah ya dan ba'diyah, kata beliau sholat sunnah qobliyah itu yang termasuk faktor yang besar yang bisa menjadikan orang sholat khusyuk ketika melakukan sholat fardu. Nah sama, supaya kita terbiasa melakukan kebaikan di bulan Ramadan, kita qobliyahi dulu di bulan Sya'ban ya. Supaya kita biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagian ulama ketika bulan Sya'ban itu sudah mulai rajin baca Quran, bahkan sebagian ada yang menamakan Sya'ban itu sebagai bulan Al-Quran ada. Jadi ketika sudah masuk Sya'ban, mereka semua mengambil mushaf mereka, kemudian membaca Al-Quran lebih dari bulan-bulan yang lain. Tujuannya apa? Untuk menyambut Ramadan ya, ini puasa qobliyah, kita katakan tadi ini puasa qobliyah Ramadan, sehingga diharapkan ketika orang sudah terbiasa melakukan ketaatan, terbiasa melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini, lebih gampang bagi dia untuk membiasakan itu nanti di bulan Ramadan ya. Kemudian termasuk salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dikatakan oleh para ulama bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Karena itu kita sering mendengar adanya riwayat yang menyatakan Rajab itu adalah bulannya Allah ya, Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Sebagian mengatakan kenapa Rasulullah menyatakan Sya'ban itu adalah bulanku, karena tadi yang pertama di bulan Sya'ban ini Allah mengabulkan keinginan beliau supaya kiblat itu pindah dari Baitul Maqdis menghadap Ka'bah. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan atau memberi nama bulan Sya'ban ini sebagai Syahrus Shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena turunnya ayat ini ada di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama juga menyarankan di bulan Sya'ban ini salah satu kebaikan atau ibadah atau ketaatan yang dianjurkan untuk kita perbanyak adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat ini banyak ulama yang menyatakan bahwa solawat ini adalah ibadah yang paling agung dibanding ibadah yang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah sendiri juga menyatakan sebelumnya bahwa Allah juga ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, ibadah mana yang lebih agung selain yang dikerjakan oleh makhluk dan pekerjaannya itu sama dengan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita sering dengar ya ungkapan bahwa Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan haji, Allah memerintahkan zakat, tapi Allah sendiri tidak melakukan itu. Sedangkan ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengabarkan bahwa Allah juga ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang kita lakukan ketika kita bersolawat itu sama dengan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ulama, ya ini ibadah paling agung berarti ya, karena Allah mengabarkan Allah sendiri ikut melakukan pekerjaan itu ya. Dan sholawat kepada Rasulullah itu jangan difahami bahwa Rasulullah berarti butuh sama kita ini ya. Atau gini, biar lebih biar lebih runut ya. Sholawat dari Allah itu bentuknya adalah rahmat ya. Allah menurunkan rahmat, Allah memberikan keberkahan, Allah menyebut Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya, memuji-muji beliau di hadapan para malaikatnya. Itu bentuk sholawat dari Allah. Bentuk sholawat dari malaikat adalah istighfar, memohonkan ampun. Sedangkan bentuk sholawat dari kita adalah doa kepada Allah supaya memberikan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti Rasulullah butuh doa kita ini. Ya, buktinya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kan. Wah, berarti Nabi Muhammad butuh doa kita. Nabi Muhammad butuh syafaat dari kita ini berarti. Nah, itu jangan difahami seperti itu ya. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ulama yang bergelar Sultanul Ulama, pemimpinnya para ulama. Kata beliau, jangan pernah sekalipun menyangka bahwa kalau orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu artinya dia memberikan syafaat untuk Rasulullah. Wah, keliru besar itu, kata beliau. Penjelasannya begini, kata beliau, kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita itu diperintahkan untuk balas budi ya, membalas kebaikannya dia ya toh. Kalau ada orang, Rasulullah itu kebiasaannya kalau diberikan hadiah, Rasulullah memberi hadiah. Sehingga kita juga mendapatkan perintah, mendapatkan anjuran, petunjuk bahwa kalau ada orang berbuat baik, balas kebaikannya dia. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan yang sama dengan yang dilakukan orang itu, paling tidak doakan dia. Nah sekarang pertanyaannya, ada ndak orang yang lebih baik kepada kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad nggak cuma memikirkan keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia, nanti sampai di akhirat yang masih mikiri kita tuh ya cuma Nabi Muhammad SAW. Sudah kita ditunjukkan jalan hidayah, didakwahi kita, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diajari berbagai cara untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat masih disyafaati juga, diselamatkan kita dari api neraka, dimasukkan kita ke dalam surga. Di surga masih disyafaati lagi supaya derajat kita di dalam surga itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang lebih baik kepada kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan berikutnya, bisa enggak kita membalas jasa itu? Tidak bisa ya. Bagaimana caranya mau membalas jasa orang yang menyelamatkan kita di akhirat? Sudah mungkin bisa ya. Akhirnya Allah memberikan kita cara, memberikan kepada kita solusi, memberikan kepada kita jalan keluar. Saya tahu kamu nggak akan bisa membalas jasanya Nabi Muhammad SAW. Nih saya kasih cara. Paling tidak kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kamu ada bentuk balas jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kebaikannya untuk kita itu. Ya, karena kalau enggak, bagaimana caranya kita mau membalas jasanya Nabi Muhammad SAW? Itu pun katanya Imam Izzuddin bin Abdussalam, itu pun kata beliau, kebaikan bersolawat itu kembalinya tetap kepada kita sendiri. Ya, jadi Nabi Muhammad itu ya enggak dapat apa-apa juga dari solawat kita. Kata Rasulullah di dalam hadis, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali,
dengan 1 kali sholawat itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kebaikannya sudah oleh Allah, sholawat itu dijadikan solusi bagi kita untuk bisa membalas paling tidak sedikit dari jasanya Nabi Muhammad SAW. Udah kayak gitu tetap kebaikannya dikembalikan kepada diri kita sendiri. Dan itu nanti kalau kita bisa baca di sini, itu ada beberapa faedah atau manfaat dari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, ya, kita bersolawat 1 kali, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan keberkahannya, Allah akan mempermudah urusannya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali lipat. Bayangkan, katanya ulama, kalau 1 kali aja Allah bersolawat kepada kita, beres semua urusan kita itu, ya. Yang punya hutang, yang pekerjaannya lagi nggak bagus, ya, yang kehidupannya lagi banyak masalah, itu kalau dapat 1 sholawat dari Allah itu bisa beres semua urusannya. Tapi bayangkan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dibalas 10 kali sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya sangat pelit terhadap dirinya sendiri orang yang nggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Loh, manfaatnya kembali ke dirinya dia sendiri kok. Nabi Muhammad nggak ngambil sepeser pun dari solawat kita untuk beliau. Semuanya kembali kepada orang yang bersolawat itu sendiri. Kemudian dikatakan bahwa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan diangkat derajatnya, dilipat gandakan kebaikannya, dihapus kesalahan dan dosanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang dari umatku yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, dengan catatan dia melakukan itu ikhlas dari dalam hatinya, maka 1, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 2, Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat. 3, Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. 4, Allah akan menghapus darinya 10 kejelekan. Bayangkan itu berapa balasannya yang didapat hanya dari 1 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau itu dia telah mengharamkan dirinya sendiri dari banyak kebaikan yang bisa dia dapatkan, ya. Kemudian dikatakan juga orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang yang memberi syafaat untuk dia. Nah, kita ini di akhirat kalau nggak pakai syafaatnya Rasulullah, mau gimana kita? Nah, ini mumpung punya orang dalam, bahasa kasarnya ya, punya orang dalam kita ini di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Deketi ini. Nah, kalau enggak nanti panjang urusan kita di akhirat, hisabnya panjang, masuk neraka dulu kalau dosanya banyak, dicuci dulu di neraka. Ini mumpung punya orang dalam yang bisa ngasih kita syafaat, deketi orang dalam ini. Keuntungannya toh buat kita sendiri. Kenapa kok kita ini kok pelit dengan diri kita sendiri? Dan sholawat kepada Nabi Muhammad itu juga menjadikan Nabi Muhammad mengenal kita, ya. Saya sering katakan di berbagai tempat itu, tugas kita berkaitan dengan Nabi Muhammad itu 2. Paling tidak kita punya 2 tugas yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tugas kita adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hidup beliau, akhlak beliau, kebiasaan beliau, ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau. Tugas kita yang pertama mengenal Nabi Muhammad SAW, dan itu bisa kita lakukan dengan banyak cara, ya. Kita bisa membaca buku-buku sejarah, kita bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Itu cara kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu tugas lagi yang kita kadang lupa. Tugas kita yang kedua adalah gimana caranya kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga penting ini. Ada satu cerita dari orang-orang soleh, ya. Boleh percaya, boleh enggak.
Kata beliau, ada satu orang yang bermimpi seakan-akan dunia ini kiamat. Katanya dia, waduh ini saya mau mencari keselamatan di mana ini? Terus di dalam mimpi itu dia ingat, oh kata para ulama, nanti yang bisa memberi syafaat dalam keadaan seperti ini itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia cari Nabi Muhammad SAW. Ketemu, kata dia, ya Rasulullah, saya minta syafaat ya Rasulullah. Rasulullah pas lihat dia terus tanya, kamu siapa? Kata Nabi Muhammad, loh saya umatmu ya Rasulullah. Katanya kamu kenal sama umatmu. Iya saya kenal, tapi kamu nggak pernah ada hubungan apa-apa sama saya ya, kamu nggak pernah ada komunikasi apapun antara kamu dengan saya. Selesai Rasulullah ngomong gitu, terbangun orang. Katanya dia, ya Allah, untung cuman mimpi. Bayangkan kalau itu tadi betulan kemudian ditolak oleh Rasulullah, habis nasibnya dia di akhirat. Katanya dia, untung cuman mimpi ini. Tapi terus dia mikir, gimana berarti caranya saya menjalin komunikasi dengan Rasulullah sehingga saya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia pergi ke ulama di daerahnya dia situ. Dia menceritakan mimpinya begini. Kata ulamanya, kamu perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lama setelah itu dia memimpikan hal yang sama. Ini dunia kiamat, orang semua ketakutan, keadaan kacau balau. Katanya dia, saya harus cari Rasulullah SAW, karena katanya yang bisa menyelamatkan dalam keadaan seperti itu hanya Nabi Muhammad SAW. Pergi dia nyari Nabi Muhammad. Ketika ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah lantas berkata kepada dia, sekarang saya kenal sama kamu ya. Karena apa? Karena sudah ada komunikasi, sudah ada hubungan antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Jadi kalau butuh dalil, ada dalilnya. Kata Rasulullah, siapa orang yang bersolawat dan bersalam kepadaku, ada malaikat yang kemudian mendatangi aku di kuburku dan berkata, wahai Muhammad, fulan bin fulan bersolawat dan bersalam kepadamu. Bayangkan kalau nama kita selalu disebut di sisinya Nabi Muhammad SAW, ya kenal lama-lama Rasulullah sama kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis itu bahwa bersolawat kepada Rasulullah itu termasuk bentuk bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena nama ayah kita ikut disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kata malaikatnya, ya Rasulullah, fulan bin fulan. Ayah kita juga ikut disebut sama malaikat itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga katanya sebagian ulama, sholawat kepada Rasulullah itu bisa jadi bentuk bakti kepada orang tua. Bayangkan kalau nama kita selalu dihadirkan di sisinya Nabi Muhammad SAW, ya ditolong kita pasti sama beliau ya. Ya dipandang kita pasti sama Nabi Muhammad, yang tidak akan dilupakan nanti di akhirat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, di dalam bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat mulia yang biasa kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban ya. Banyak teriwayatkan hadis-hadis, walaupun mungkin sebagiannya hadis dhaif ya, terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini. Misalnya di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya, seluruh orang-orang yang beriman, kecuali yang menyekutukan Allah dan yang di dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan satu sama lain. Dua orang ini di sebagian riwayat ada tambahan orang yang kecanduan minuman keras, orang yang berzina dan seterusnya, itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu. Padahal di malam itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan pengampunannya dengan sangat luas, dan diriwayatkan Rasulullah SAW menganjurkan di malam nisfu Sya'ban itu seseorang memperbanyak ibadah ya, memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban, dan di besok paginya dianjurkan untuk berpuasa. Cuman yang mau saya di sini adalah memang ada anjuran untuk memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban, baik dengan sholat ya, dalam sebagian riwayat itu dengan sholat atau dengan ibadah yang lain, tidak ada masalah. Membaca Al-Quran misalnya,
mau belajar dan lain sebagainya, itu semua tetap dianjurkan untuk dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Hanya saja ada riwayat-riwayat mengenai sholat-sholat khusus pada malam nisfu Sya'ban, dan itu banyak riwayatnya. Ini sholat 4 rakaat, nanti membaca ini sekian puluh kali, membaca ini sekian ratus kali, ya, ini sholatnya dilakukan dengan cara begini, cara begini. Ulama menyatakan bahwa sholat dengan bentuk khusus yang seperti itu tidak ada tidak termasuk dalam amalan malam nisfu Sya'ban, ya. Hadis-hadis yang terkait itu sebagaimana disebutkan juga di dalam kitab ini oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu hadisnya adalah hadis-hadis palsu atau hadis maudhu', ya. Kalau hadis maudhu' kita tidak bisa amalkan sebagai fadhail a'mal, tidak bisa, karena itu palsu, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban dengan model apapun tidak ada masalah, ya. Misalnya kita biasa baca Yasin dengan niat ini, itu tidak ada masalah, lakukan itu, tidak ada masalah. Misalnya orang mau memperbanyak sholat sunnah, oh ini malam nisfu Sya'ban, saya mau sholat sunnah mutlak, misalnya malam ini 100 rakaat, monggo, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah cara sholat yang ada di dalam hadis-hadis yang kita mungkin sering dengar juga, ya, membaca qul huwallahu ahad sekian kali, membaca sigot zikir ini sekian ratus kali, itu kalau itu kata ulama tidak bisa diamalkan karena hadis yang terkait dengan itu jatuhnya adalah hadis palsu. Cuman kalau ini penting juga, ya, cuman kalau hadisnya itu statusnya masih dhaif, artinya lemah hadisnya, itu masih bisa kita amalkan, ya, utamanya terkait dengan keutamaan berbagai amalan atau berbagai ibadah. Kalau itu tidak ada masalah. Jadi supaya kita tidak menyamakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu, ya. Kalau palsu itu jelas bukan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dhaif itu masih ada kemungkinan dia berasal dari Nabi Muhammad SAW, tapi kemungkinannya lemah, ya. Kalau hadis sahih itu hadis yang besar potensinya benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hadis dhaif ini ada kemungkinan ini memang benar ucapan Rasulullah, tapi kemungkinannya lemah, ya, kemungkinannya kecil. Tapi tidak bisa kita katakan palsu, ya, karena masih ada kemungkinan walaupun kemungkinannya kecil. Sehingga ulama hadis sendiri tidak ada yang menolak hadis dhaif dalam melakukan keutamaan amalan atau ibadah, ya, terkait dengan apapun. Misalnya seperti nisfu Sya'ban ini ada dianjurkan untuk berpuasa, besoknya dianjurkan untuk sholat sunnah di malam harinya dengan sholat sunnah mutlak tadi, ya, itu tidak ada masalah walaupun hadisnya dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif bisa diamalkan dalam rangka keutamaan ibadah, keutamaan amal, ya. Kalau untuk hukum lain lagi, ya, ini mau menentukan halal haram, oh tidak bisa, menurut kebanyakan ulama tidak bisa menggunakan hadis dhaif, ya. Tapi kalau untuk keutamaan, kalau untuk manaqib misalnya ada hadis-hadis mengenai keutamaan Sayyidina Abu Bakar misalnya, keutamaan Sayyidina Umar, keutamaan Sayyidina Utsman, keutamaan Sayyidina Ali, tapi ini hadisnya dhaif, loh, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu tidak ada kaitannya dengan hukum, ya, tidak ada kaitannya dengan hukum. Dan lagi yang paling penting untuk dipahami itu adalah tadi itu, ya, tidak sama antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Wah, itu jauh sekali perbedaannya, ya. Hadis palsu itu jelas bukan dari Nabi Muhammad, tapi kalau hadis dhaif kita katakan tadi masih ada potensi itu berasal dari ucapan Rasulullah walaupun kemungkinannya sangat kecil, ya. Terakhir adalah bulan Sya'ban ini mumpung baru mulai,
Jangan sampai dia berlalu begitu saja dari kehidupan kita, ya. Manfaatkan bulan Sya'ban ini, jadikan benar-benar dia bulan persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadikan benar-benar kita mempersiapkan diri, menggembleng diri kita untuk supaya kita terbiasa melakukan ibadah, terbiasa melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadannya nanti juga enggak berlalu begitu saja, ya, karena belum tentu juga kita ketemu Ramadan yang berikutnya. Ya, kita berharap kepada Allah diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, diberikan taufik supaya kita bisa berbuat kebaikan dan bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang seterusnya. Tapi kan tidak ada jaminan untuk itu, ya, makanya mumpung ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, yuk kita sama-sama manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah melihat kesungguhan kita di bulan Sya'ban ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita sehingga kita sukses menjalani bulan suci Ramadan insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على النور الذي عرج السماء، صلوا على النور الذي عرج السماء، جد سليمان بالوصال تكرما، فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما، يا حسن ما جادا به في وصلها، أهلا بوصل في من الود سارت العقول لنيلها، وهبات فضل أورثتنا النعما، يا عالي العيس الرواسم يتبها، سفحا العقيق وحط راحلك في الحمام، في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير ماجد قد نما في جنات المشام، قليل وصفها ما زمزم العادي بذكر نزيلها، إلا وأنعش لداما زمزما، فمتى رأى لاسما لترابها، يا ليتني للترب ذلك سما، قسما برب البيت ما ذكر النقام والمنحنى إلا كنت متيما، يا ليلة بات الحبيب يدرمين كأس الوصال
شوق تمكن في الحشاء وتكتما دار العدل نعما إليه جميعا مذ حل فيها خير عابد قد سما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقها لنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترضى قولنا في الانكرما وارزق الكل حلالا دائما وآخرنا أتقى علما نهضى بالخير ونكبى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تنشر المصطفى من إلى الحق دعانا والمفا الكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.